Oke, saudara sekalian, saya masih melanjutkan seri jawaban atas klarifikasi dari Dr. Yonatan Purnomo di dalam seminar yang diadakan oleh BMP TKKI beberapa waktu yang lalu. Dan klarifikasi ini merupakan permintaan ya, atau himbauan daripada pengurus BMP TKKI yang ada ketuanya Dr. Stefri Lumintang dan pengurus-pengurus yang lain. Karena ini sudah menimbulkan polemik di gereja Tuhan. Nah, perlu saudara ketahui bahwa Yonatan Purnomo ini adalah salah satu pejabat di BMPT KKI yang membidangi Departemen Biblika. Coba saudara dengarkan klarifikasinya berikut ini ya. Oleh sebab itu, ada dorongan atau himbauan dari pengurus BMPT KKI agar saya itu memberikan klarifikasi singkat Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, malam ini saya Dr. Yonatan Purnomo sebagai pejabat di bidang Biblika BMPT KKI sekaligus sebagai narasumber ingin memberikan klarifikasi singkat itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan bahwa seminar ini adalah hasil kajian Biblika murni. Saya tidak sedang mengajarkan doktrin, dan saya memiliki sumber-sumber data sejarah dan buku-buku referensi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita tahu bahwa buku itu banyak. Bisa jadi buku yang Anda miliki dengan saya itu berbeda. Oleh sebab itu, nanti Bapak Ibu bisa lihat data-data yang saya miliki di dalam buku saya Triados. Yang kedua, dalam seminar tersebut, saya tidak membidatkan siapapun Bapak Ibu sekalian. Baik itu perorangan atau lembaga atau denominasi tertentu. Nah, melainkan hanya menyatakan beberapa tokoh di masa lalu ya. Sekali lagi hanya menyatakan beberapa tokoh di masa lalu yang dianggap bidat. Tetapi itu pun bukan hasil kesimpulan pribadi saya, melainkan berdasarkan buku-buku yang saya baca dan referensi-referensi yang ada yang itu semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, saya tidak menolak istilah Tritunggal. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sepanjang seminar saya selalu menyebut Tritunggal, bahkan saya mengatakan saya adalah Tritunggal. Ya, saya Tritunggal Kalsedon. Saya tidak menyangkal tentang Tritunggal. Saya orang Tritunggal, Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalam buku-buku saya juga menulis tentang Tritunggal. Yang keempat, mengenai apakah Allah itu adalah pribadi. Ya, saya juga mengajarkan begitu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi, Bapak Ibu sekalian. Bahkan di dalam seminar saya kemarin, saya menyebutkan di dalam Perjanjian Lama, itu ketika Musa dengan Allah itu jumpa di atas gunung, itu dikatakan panim el panim. Nah, kata panim dalam bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani adalah prosopon. Bisa berarti wajah, bisa berarti pribadi. Nah, di situ ada perjumpaan wajah dengan wajah atau pribadi dengan pribadi, Bapak sekalian. Dan itu Alkitab menyatakan itu. Saya pun tidak menyangkali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa sedih, bisa marah. Itu adalah pribadi. Dan itu saya tidak pernah menyangkal. Lalu di dalam seminar kemarin, memang saya membahas tentang pribadi. Tetapi konteksnya Bapak Ibu sekalian, saya bukan menolak tentang kata-kata pribadi itu. Tetapi saya mengatakan bahwa di dalam Kalsedon, itu rumusan daripada Tritunggal Kalsedon. Itu adalah tris, hipostasis, mia, usia. Nah, itu yang di dalam konsili itu menolak apa penerjemahan kata hipostasis ke kata persona. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Pokok persoalan di dalam konsili di Kalsedon. Karena kenapa? Karena kata hipostasis itu kan di dalam bahasa Latin kan tidak ada. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ada kata hipostasis, ada kata prosopon. Lah kata persona ini cocoknya untuk kata prosopon. Nah, oleh Tertullianus itu diterjemahkan jadi prosopon, hipostasis tadi. Nah, itu yang menjadi pokok permasalahan. Oleh sebab itu, di dalam konsili Kalsedon, Bapak Ibu sekalian, walaupun konsili Kalsedon itu adalah triggernya, itu membahas tentang
Kristologi, bukan Tritunggal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di Nikea itu juga triggernya adalah Kristologi, di mana si Arius itu membahas tentang Kristologi. Yesus itu adalah Allah yang diciptakan. Ada masanya dia itu tidak ada sebelum dia diciptakan. Tapi ujung-ujungnya juga Tritunggal karena Kristologi dengan Tritunggal tidak bisa dipisahkan. Dua ini kalau kita lihat di sepanjang itu ada. Jadi Bapak Ibu juga tidak salah kalau bilang itu membahas tentang kristologi. Benar, saya juga tidak menyangkal, tapi pada akhirnya kredonya pun juga masuk Tritunggal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini ya, saya tidak sedang membahas tidak boleh pribadi, tetapi saya membahas tentang kata hipostasis yang di dalam Konsili Kalsedon itu tidak diterjemahkan menjadi persona, tetapi tetap sebagai hipostasis. Inti daripada omongan saya di situ, Bapak Ibu sekalian. Yang keenam, mengenai kesimpulan penelitian saya bahwa Tertullianus adalah bidat, ya, itu bukan hasil daripada pemikiran saya, melainkan dari buku-buku yang saya baca. Nah, Tertullianus itu dianggap bidat karena di dalam ajarannya mengandung ajaran daripada bidat Montanus. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri, ya. Misalnya di dalam bukunya Epipanius, ya, dari Salamis itu ada buku namanya Panarion. Itu berisikan 80 bidat. Itu mulai dari abad pertama sampai abad keempat, hampir akhir tahun 375-an kira-kira Bapak sekalian. Itu di data itu ada 80 bidat Bapak sekalian. Dan buku ini menjadi buku pegangan bagi gereja. Nah, saya berdasarkan buku-buku itu menyimpulkan demikian. Nah, kalau Bapak Ibu punya buku yang lain yang berbeda, ya, nanti kita saling tukar data Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan kita tidak ada maksud sama sekali untuk apa namanya menuduh Bapak-bapak gereja, tidak. Tapi berdasarkan data. Atau Bapak Ibu bisa lihat dalam bukunya Eusebius ya, dalam Historia Ecclesiastica. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu Ecclesiastical History. Nah, itu Bapak Ibu bisa baca, itu bukunya banyak, itu ada yang nulis siapa Christian Friedrich Kruse, ya, itu Bapak Ibu bisa baca di sana. Jadi, kira-kira intinya itu Bapak Ibu sekalian. Oke, itu adalah klarifikasi daripada Dr. Yonatan Purnomo. Dan paling sedikit ada beberapa poin, ya, mungkin 4 atau 5 poin isi klarifikasinya, tapi juga ada beberapa poin yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dan pada video saya sebelumnya, saya sudah memberikan respons poin yang pertama, di mana Dr. Yonatan Purnomo terus mengatakan bahwa seminar yang dia sampaikan itu murni kajian biblika. Tetapi sudah saya buktikan bahwa klaim itu tidak tepat, karena isinya hanya bicara seputar sejarah masa lampau terkait dengan kemunculan bidat-bidat. Dia mengaitkan dengan Tertullianus, konsili-konsili, Montanus, dan sebagainya. Dengan demikian, Bapak Yonatan Purnomo adalah seorang yang keras kepala, karena terus ngotot pada sesuatu yang tidak benar. Kalau ngototnya secara benar itu bagus, tidak masalah. Tapi ini ngotot secara salah. Sudah salah, tapi dia terus mempertahankan. Itulah ngotot ya, ngotot yang salah. Nah, sekarang saya akan masuk dalam poin yang kedua, ketiga, dan keempat. Poin 2. Yonatan Purnomo mengatakan begini ya, dalam seminar tersebut saya tidak membidatkan siapapun, baik perorangan atau lembaga atau denominasi tertentu, melainkan hanya menyatakan beberapa tokoh di masa lalu yang dianggap bidat. Dalam hal ini dia mengatakan Tertullianus ya. Tapi itu bukan hasil pemikiran saya, melainkan dari buku-buku, karena ajarannya mengandung ajaran bidat Montanus ya. Dia memberikan contoh buku Panairon ya, Epiphanius, dan juga ada tulisan daripada Eusebius. Tanggapan saya seperti ini. Di sini Dr. Purnomo menggigit lidahnya sendiri. Karena faktanya dia jelas-jelas membidatkan Tertullianus dan bahkan menuduh formulasi Tertullianus itu sebagai triteisme. Kita bisa melihat dalam seminar itu ya. Misalnya di dalam menit 43, Yonatan Purnomo itu membidatkan Tertullianus, menyatakan Tertullianus bukan dari gereja dan bikin ajaran sendiri. Ini terkait dengan formulasi una substantia tres personae yang katanya tidak populer di timur karena sudah dianggap sebagai bidat. Lalu
Yonatan Purnomo mengatakan Tertullianus itu pengikut bidat Montanus, sehingga dia diperhitungkan sebagai bidat. Kemudian Tertullianus dianatema dan menggunakan Alkitab yang tidak kanon. Nah, Yonatan Purnomo mencoba menghindar dengan mengatakan, bukan saya yang membidatkan, tapi dari buku-buku. Masalahnya di buku mana Tertullianus dianatema? Di buku mana? Yonatan Purnomo katakan di anatema di dalam konsili. Konsili mana yang anatema Tertullianus? Kan tidak ada datanya. Beliau tidak menyampaikan dalam seminarnya tersebut. Atau kalau mengatakan di konsili Chalcedon di anatema, nah buktinya mana? Anda menggunakan referensi yang mana? Buku yang mana? Literatur mana yang mengatakan konsili Chalcedon itu menganatema Tertullianus misalnya? Kan tidak diberikan dalam seminar tersebut. Nah, jika tidak ada konsili yang menyatakan Tertullianus bidat, lalu apakah Pak Yonatan hanya mendasarinya pada sebuah hayalan belaka? Jadi Anda sedang melemparkan sebuah teori atau pernyataan, statement atas dasar hayalan dan halusinasi? Apakah itu yang disebut dengan akademik? Terkait dengan buku Panairon dan dari Epifanius dan juga tulisan Eusebius, mereka tidak pernah membidatkan Tertullianus. Tidak pernah mengatakan Tertullianus bidat. Di sini lagi-lagi Yonatan Purnomo melakukan sesat pikir, straw man atau salah baca. Dan ini memperlihatkan kembali bagaimana ketidakmampuannya dalam memahami sebuah tulisan. Tulisan orang itu tidak dibaca dengan benar, tapi hanya asal baca sehingga menyimpulkan sesuatu yang salah yang tidak dimaksudkan oleh orang tersebut. Dan semakin dia mengklarifikasi posisinya, dia semakin jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Mengenai kasus Epifanius dan Eusebius sudah dibahas oleh Dr. Deking Gadas di channel Verbum Veritatis, silakan saudara menonton di sana ya. Kalaupun Tertullianus dinyatakan sesat di dalam sebuah buku, saya sudah buktikan bahwa itu tidak terkait dengan ajaran esensial dalam kekristenan, tapi mengenai etika yang ketat. Itu terkait dengan etika. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya, mungkin istilah sesat di zaman itu berbeda dengan sekarang. Kalau label sesat pada waktu itu bisa mengarah pada hal-hal yang sekunder, bisa mengarah kepada hal-hal yang praktis, mungkin karena zaman dulu orang sangat ketat ya dan detil di dalam hal pengajaran, sehingga bahkan yang non-esensial pun mereka sebut sebagai sesat. Tapi harus diingat bahwa istilah sesat untuk Tertullianus itu hanya dikaitkan sekali lagi dengan hal-hal yang bersifat praktis mengenai nubuatan, mengenai pernikahan, mengenai puasa, dan sebagainya. Tapi pada masa sekarang ini, kita tidak bisa memasukkan ajaran-ajaran itu ke dalam kategori sesat atau bidat. Tidak bisa. Ya, mungkin ada perbedaan persepsi di zaman dulu dengan sekarang. Kalau hanya sekedar salah di dalam hal-hal yang sekunder, itu kita hanya bisa menyebut sebagai salah atau keliru. Tidak boleh dikatakan sebagai sesat atau bidat, itu terlalu keras. Namun kalau bicara hal-hal yang fundamental, kalau sudah bicara tentang kristologi, tentang Tritunggal, tentang keselamatan yang hanya dalam Yesus Kristus, Alkitab itu satu-satunya firman Allah, kita tidak boleh berbeda dalam hal itu. Kalau kita berbeda, kita bidat, kita sesat. Termasuk kalau ada orang yang menolak formula una substantia, res personae yang diajarkan dalam Alkitab, dia itu bidat. Dan dalam hal ini saya berani mengatakan bahwa Dr. Yonatan Purnomo ini adalah bidat. Kemudian kalau Yonatan Purnomo mengatakan, bukan dia yang membidatkan Tertullianus, tetapi buku-buku dan konsili, itu podo ae sebetulnya. Anda jangan menghindar ke sana, jangan lari ke sana. Jangan bersembunyi di balik buku-buku. Itu sama saja. Walaupun buku-buku yang membidatkan, tetapi jika Anda mengikuti buku-buku itu, maka Yonatan Purnomo setuju dengan pandangan yang ada dalam buku tersebut, dan Yonatan Purnomo secara tidak langsung telah membidatkan Tertullianus. Sama saja. Dan karena mayoritas gereja menerima formula una substantia tres personae, maka semua orang Kristen itu juga bidat. Bahkan Alkitab yang mengajarkan Allah itu satu di dalam tiga pribadi, berarti juga merupakan pernyataan bidat. Nah, ini adalah implikasi yang bisa kita temui daripada klaim Yonatan Purnomo. Ada konsekuensi yang mengerikan dan fatal yang dimunculkan oleh Yonatan Purnomo. Yang ketiga, Yonatan Purnomo berkatakan, saya tidak menolak istilah Tritunggal. Saya orang Tritunggal. Buku-buku saya menulis tentang Tritunggal. Jawaban saya, ya. Anda memang mengakui Tritunggal. Tapi Tritunggal yang dipahami
itu berbeda dengan pandangan mayor gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Karena Pak Yonatan secara terang-terangan menolak formulasi una substantia tres personae, yang sebetulnya bukan ciptaan Tertullianus. Itu bukan penemuannya si Tertullianus, tetapi Tertullianus mengambilnya dari dalam Alkitab. Tertullianus membuat formulasi secara ringkas yang dia dapatkan dari dalam Alkitab. Setelah dia belajar Alkitab, kemudian dia meringkas sebuah ajaran. Oh, ternyata menurut Alkitab Allah itu satu di dalam 3 persona. Lalu dia kemudian memberikan rumusan itu. Jadi ini bukan ciptaannya Tertullianus, tapi dia dapatkan itu dari dalam Alkitab. Kemudian 3 pribadi bagi Yonatan Purnomo itu merupakan triteisme. Sehingga Tritunggal versi Dr. Yonatan Purnomo pasti berbeda dengan Tertullianus yang merangkumnya dari dalam Alkitab. Jadi jika Yonatan Purnomo mengatakan saya tidak menolak Tritunggal, itu Tritunggal yang mana? Sudah pasti Tritunggal yang bukan diajarkan oleh Alkitab. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Pak Yonatan Purnomo ya. Kemudian, yang menarik di sini adalah jika Yonatan Purnomo mengatakan tidak menolak istilah Tritunggal, maka Dr. Stefri Lumintang menyatakan bahwa dia menolak istilah Tritunggal itu. Lucu bukan? Mengapa? Karena alasannya istilah itu ada 3 kelemahan dan jauh daripada biblika. Menuju ke arah mono, ya, menuju kepada oneness, kata Pak Stefri. Nah, kalau Dr. Yonatan Purnomo mengaku sebagai seorang scholar yang ahli biblika, dia tidak menolak istilah Tritunggal itu, maka selamat, karena Dr. Yonatan Purnomo sedang melawan ketuanya sendiri di BMP TKKI. Karena menurut Dr. Stefri Lumintang, istilah Tritunggal itu jauh daripada biblika. Sementara Dr. Purnomo yang melakukan kajian biblika terhadap Tritunggal ternyata menolak pendapat Dr. Stefri Lumintang itu. Lucu bukan? Saran saya seharusnya BMP TKKI itu jangan buru-buru memberikan panggung kepada Dr. Yonatan Purnomo ya. Harusnya urun rembuk dulu lah dengan Pak Yonatan, Pak Stefri bicara dulu dengan Pak Yonatan ya tentang materinya itu seperti apa. Sehingga tidak menimbulkan perbedaan antara ketua dengan ketua bidang biblika, tidak menimbulkan perpecahan pengajaran di antara keduanya. Karena ini akan mempermalukan BMP TKKI sendiri, akan mempermalukan diri sendiri. Sebab faktanya para petingginya itu saling berbeda pendapat satu sama lain. Tetapi ada hal yang aneh di sini, karena ternyata Dr. Stefri Lumintang menurut pengakuannya sendiri itu sudah menerima materi seminar sebelum acara berlangsung. Dan Pak Stefri sudah baca dan tidak memberikan sanggahan apapun terhadap Yonatan Purnomo. Bahkan begitu antusias, kalau sudah melihat seminar itu ya, Pak Stefri begitu antusias dengan suara yang menggelegar, menggebu-gebu, mendukung acara seminar tersebut. Seakan-akan saya berasumsi Pak Stefri sudah setuju dengan materi itu karena dia sudah baca. Nah, di sini saya melihat Pak Stefri itu tidak memiliki sense, tidak memiliki kepekaan di dalam teologi. Sangat disayangkan ya, seorang Stefri Lumintang yang dikenal sebagai seorang akademik, orang yang punya pengajaran yang ketat, yang sudah menulis banyak buku jurnal ilmiah, tapi tidak punya kepekaan di dalam membaca materi seminar yang diberikan oleh Yonatan Purnomo. Sangat disayangkan. Yang keempat, yang terakhir, Yonatan Purnomo mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi. Ya, dia tidak menyangkal katanya. Alkitab menyatakan demikian dan saya tidak menyangkalinya. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa sedih, marah, itu adalah pribadi dan saya tidak pernah menyangkal. Nah, di sini Yonatan Purnomo kembali menggigit lidahnya sendiri. Karena pada saat dia menyatakan tidak menolak pribadi, persis pada saat itu juga dia menggigit lidahnya sendiri. Karena dalam seminarnya dia jelas-jelas telah menolak formulasi Tertullianus itu. Bahkan menyatakan itu sebagai triteisme. Saudara bisa melihat dalam seminarnya ya, dia membahas tentang persona atau pribadi. Lalu kemudian dia membandingkan antara persona pribadinya Tertullianus dengan hipostasis yang dia terima. Dia menerima hipostasis dan menolak istilah pribadi. Tritunggal Tertullianus menurutnya itu bukan ajaran gereja. Dia pengikut bidat Montanisme dan bahwa versi Tritunggal Tertullianus itu sudah dianatema di konsili. Nah, silakan saudara nonton sendiri ya. Jadi, dia sedang mengkontra posisinya ketika dia melakukan klarifikasi. Klarifikasi yang mengkontra dirinya sendiri. Jadi, di dalam klarifikasinya itu sebetulnya Dr. Yonatan Purnomo sedang melawan Dr. Yonatan Purnomo sendiri. Dia sedang melawan dirinya sendiri. Yonatan Purnomo versus Yonatan Purnomo.
Itulah isi daripada klarifikasi. Nah, itu sama sekali tidak mencerminkan seorang scholar yang punya kapasitas yang bagus. Di samping itu dia kemudian menyinggung tentang istilah apa Tritunggal Kalsedon. Dan ini membuktikan bahwa dia hanya bisa ngotot saja. Saya sudah menunjukkan bahwa tidak ada pembahasan Tritunggal di dalam Kalsedon. Walaupun dia mengatakan, oh Kristologi itu kan berkaitan dengan Tritunggal. Betul, ada kaitannya. Tetapi secara spesifik dalam konsili Kalsedon tidak membahas tentang Tritunggal. Tritunggal itu punya kaitan luas, bukan hanya Kristologi. Dia juga mengait tentang studi tentang pneumatologi, tentang Roh Kudus. Dia juga mengait tentang studi tentang manusia, bisa juga masuk di situ. Dan sebagainya, termasuk studi tentang soteriologi, keselamatan, juga terkait dengan Tritunggal. Lalu, apakah hanya karena Kristologi itu berkaitan dengan berbagai aspek bidang studi yang lain, lalu kita mengklaim bahwa di Kalsedon juga membahas tentang Tritunggal, membahas juga tentang soteriologi, membahas juga tentang doktrin manusia, dan sebagainya. Itu kan tidak betul. Itu salah, keliru. Karena secara spesifik, konsil itu tidak membahas tentang hal-hal tersebut, termasuk tidak membahas tentang Tritunggal. Nah, ini membuktikan bahwa Dr. Yonatan Purnomo hanya bisa ngotot saja tanpa data sama sekali. Ya sudah, saya memberikan kesimpulan ya. Pertama, dalam klarifikasinya Dr. Yonatan Purnomo terus bersikukuh menganggap seminar itu merupakan kajian biblika. Dan ini adalah upaya ngotot ya, karena tidak ada biblika di dalam seminar itu. Paling banter hanya sesuai saja. Termasuk dia ngotot mengatakan Tritunggal ada di dalam konsili Kalsedon, itu juga upaya ngotot yang tidak pada tempatnya. Kalau ngotot yang benar, tidak masalah ya. Kedua, berkali-kali Dr. Yonatan Purnomo melakukan upaya gigit lidah sendiri di dalam klarifikasinya itu. Dia bukan saja ngotot secara salah, tetapi juga tidak konsisten dengan ucapannya sendiri dan mengkontra dirinya sendiri. Sekali lagi, klarifikasinya itu menunjukkan bahwa Dr. Yonatan Purnomo sedang melawan Dr. Yonatan Purnomo. Dia melawan dirinya sendiri. Itulah gambaran yang bisa kita lihat dari seluruh klarifikasinya itu. Yang ketiga yang terakhir, saya melihat video YouTube klarifikasi itu dibuat tidak publik. Mengapa demikian? Kenapa? Takut orang-orang mengetahui sikap Anda yang pelin-pelan itu, yang tidak konsisten itu. Anda seenaknya membuat seminar nasional secara publik, membiarkan orang lain menonton, bukan hanya ditonton oleh orang-orang yang ngerti Alkitab, tapi juga ditonton oleh jemaat awam. Dan Anda sedang membodohi mereka semua. Lalu pada saat memberikan klarifikasi, dengan entengnya Anda membuat itu sebagai non-publik. Ini apa namanya? Mau cuci tangan itu apa? Pak Yonatan, jujurlah dalam berteologi. Problem Anda itu di sini. Anda tidak jujur dalam berteologi. Tidak ada gunanya engkau capek-capek melayani. Buat terjemahan Alkitab bertahun-tahun. Dan sebagainya. Tapi jika Anda tidak melandasinya dengan kejujuran, maka semua pelayananmu, semua pekerjaan itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya sia-sia. Jadi saran saya, bertobatlah Pak Yonatan. Bertobatlah.